Assalamualaikum, selamat sore pemirsa Banyuwangi 1 TV. Ketemu lagi dalam program Rehat Sore ya, tanggal 24 Maret 2021. Kali ini kami akan mengusung atau mengangkat tema desa, yaitu membedah potensi desa. Desa yang kami pilih yaitu Desa Sidowangi, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Di hari ini, tanggal 24 ini, saya akan coba menghubungi Kepala Desa Sidowangi, Pak Muansin. Mudah-mudahan ini bisa connect dan lancar koneksitas daripada internetnya, karena kami melakukan dialog reso ini dengan virtual. Saya coba untuk menghubungi Pak Muansin. Apakah bisa mendengarkan kami dari studio Banyuwangi 1 TV? Selamat sore, Pak Muansin. Alhamdulillah, selamat sore Bapak Bintaro. Baik, suaranya cukup jelas dan kita lanjutkan, G. Kita santai saja Pak Muansin, karena kita programnya Rehat Sore. Jadi kita tidak terus kemudian bicara terlalu formal begitu ya, karena memang saya memilih program ini untuk bisa dijadikan wadah atau mungkin media oleh siapapun, termasuk dari desa atau kepala desa yang memiliki potensi-potensi desa. Karena desa adalah merupakan starting atau mungkin mesin produksi, bagian mesin produksi dari daerah kabupaten, termasuk di Banyuwangi. Nah, saya tidak panjang lebar ini Pak Muansin. Anda ini dulu kan wartawan ya, bisa sedikit diceritakan. Tiba-tiba jadi kepala desa, sedikit saja. Gimana nih ceritanya Pak Muansin? Iya. Ini repotnya ini kalau sudah ketemu ini kan akhirnya kita bernostalgia. Ya, Cabin, alhamdulillah ya, kita dulu bareng-bareng ya. Selama kurang lebih 5 tahun, sejak tahun 2006, saya aktif di dunia jurnalis bersama dengan teman-teman juga di Kabupaten Banyuwangi. Dan alhamdulillah dari berbagai macam proses yang saya lakukan itu banyak sekali relasi yang terbangun dengan teman-teman, dengan banyak pejabat dan sebagainya. Lalu kemudian di perjalanan ada satu keinginan yang muncul, ada sebuah situasi yang kemudian memunculkan sebuah magnet dalam diri saya bahwa saya harus melakukan sesuatu yang berbeda. Saya harus melakukan lompatan-lompatan dalam kehidupan saya sehingga saya tidak ingin stagnan di satu dunia itu. Oleh karenanya kemudian saya berpikir tentang sebuah perjuangan di jalur yang lain. Dan di dunia politik menjadi salah satu atau bahkan satu-satunya pilihan saya untuk berjuang, untuk melakukan sesuatu yang lebih dari yang selama ini sudah saya lakukan. Pertama, di tahun 2013 saya mencalonkan sebagai kepala desa Sidowangi itu dan kalah. Nah, ini menjadi langkah pertama saya di dunia politik, menjadi pengalaman juga bahwa untuk kita berjuang, untuk kita melakukan sesuatu yang lebih, yang positif buat warga atau masyarakat itu harus melalui sebuah tahapan-tahapan, harus melakukan sebuah tindakan ataupun kegiatan-kegiatan sosial yang lebih lagi sebagai modal kita untuk hidup di dunia politik. Dari pengalaman pertama kemudian kita coba pelan-pelan menata diri, menata kehidupan sosial kita, dan yang kemudian di tahun 2019 kemarin dengan panggilan hati kita untuk berbuat di masyarakat, untuk berjuang bagaimana kemudian
membangun desa kita bersama-sama dengan masyarakat. Alhamdulillah di tahun 2019 yang lalu bersama dengan 130 desa yang menggelar pilkada serentak, saya menjadi salah satunya yang terpilih. Alhamdulillah dilantik pada tanggal 30 Desember 2019. Atau sudah 15 bulan berjalan saya menjadi kepala desa Sidowangi, Kecamatan Wongsorejo ini, atau di bagian utara Kabupaten Banyuwangi. Itu sekilas perjalanan saya, Cak Bin. Luar biasa. Artinya Ya. Anda tidak pejuang sejati lah, artinya pernah juga kalah dalam pilihan kepala desa Ya, di betul. tempat Anda, kemudian mencoba kembali tanpa gentar, dan alhamdulillah hari ini Anda sudah di kursi kepala desa dan memimpin desa Sidowangi. Luar biasa. Iya, Cak Bin. Soalnya kan urusan pilkades itu bukan hanya urusan kalah menang. Ya, ini sebuah ikhtiar politik yang harus kita lakukan untuk bisa masuk di dalam sistem sehingga kita bisa berbuat lebih kepada masyarakat. Begitu? Iya, iya. Jadi hari ini sudah 15 bulan ya Pak Kades Muhamsin ya? Iya, 1 tahun 3 bulan berjalan. Cukup punya tahapan. Nah, ini saya boleh tahu bocorannya enggak? Sebagai kepala desa yang Boleh sudah dong. 15 bulan atau 1 tahun lebih ini, apa yang sudah Anda lakukan sebagai pemimpin desa Sidowangi, Kecamatan Wongsorejo? Iya, alhamdulillah Cak Bin, saya ini kan putra bumi pertiwi sini. Artinya ini saya dilahirkan di desa ini sehingga saya cukup mengenal masyarakat sini, cukup mengenal daerah sini. Sehingga ketika saya terpilih menjadi kepala desa di sini untuk melakukan tahapan-tahapan atau lompatan-lompatan program, maka ada berbagai macam langkah yang kita lakukan. Pertama adalah penataan internal. Nah, penataan internal ini kita lakukan untuk menyiapkan mesin pemerintahan kita sehingga berbagai macam program yang kita canangkan ini bisa berjalan dengan baik. Saya targetkan selama 6 bulan pertama saya harus benar-benar terlebih dahulu. Harus menata dulu sistem ini. Sistem ini bisa berjalan dengan efektif, bisa efisien, dalam kerangka bisa bekerja lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih tuntas gitu. Nah, dari tahapan-tahapan ini kemudian setelah kita lakukan pembenahan, kemudian kita lakukan mapping potensi desa kita. Kita melakukan mapping terhadap berbagai macam potensi, terhadap macam persoalan yang terjadi di masyarakat. Dari analisa persoalan ini atau analisa potensi ini kemudian muncul berbagai macam potensi yang harus kita garap. Muncul beberapa masalah yang harus segera ditangani oleh pemerintahan kita. Dari sekian deretan potensi, dari sekian deretan persoalan, maka kita mengklasifikasi skala prioritas yang harus kita lakukan pertama. Lah, desa kita ini kan, sebelum itu desa kita ini ya, saya ceritakan bahwa desa saya ini terdiri dari 3.000 kakak, maksud 3.000 warga masyarakat yang dengan luas lahan kita itu ada 630 hektar. Ini ladang pertanian. Ini salah satu potensi yang kemudian muncul dari analisa atau mapping pertama kita bahwa perekonomian, penunjang ekonomi kita yang utama adalah pertanian. Di pertanian kita ini, ladang kita ini kan tak ada hujan. Sehingga masyarakat untuk melakukan proses atau aktivitas pertaniannya itu harus menunggu turunnya hujan. Kita tahu bahwa di Kecamatan Wongsorejo itu datangnya atau turunnya hujan itu biasanya lebih akhir dari wilayah selatan. Dan kemudian selesainya musim hujan itu lebih awal dari wilayah yang lain. Lah ini menjadi kelemahan tersendiri bagi warga atau petani kita. Sehingga petani hanya mampu
melakukan proses tanam menanam itu sekali dalam setahun. Yaitu kalau di desa kita itu potensi yang luar biasa, itu jagung. Kemudian ada tumpang sarinya, di bawahnya kemudian ada tembakau, ada cabai. Nah, ini menjadi komoditas andalan kita di wilayah utara yang ini perlu didorong, ini perlu ditingkatkan hasil produksi petani kita. Nah, masalah yang muncul dari hasil mapping kita adalah bahwa masyarakat memiliki persoalan dengan air. Kalau misalnya ketersediaan air di masyarakat untuk irigasi pertanian, maka aktivitas pertanian masyarakat akan lebih meningkat. Ini akan berimplikasi pada hasil produksi tanam kita atau hasil produksi pertanian kita. Kalau airnya memadai, maka petani tidak hanya akan mengalami musim tanam itu sekali, tapi bisa 3 kali. Jadi Ya. kendalanya adalah air ya Pak Amsin ya? Ya, air. Ini sempat kita coba untuk ajukan Cak Bin untuk embung ya misalnya, untuk memberikan pasokan air kepada petani kita. Sudah dicek lokasi dan nampaknya memang butuh dana yang besar. Ya. Sudah dari Dinas Pengairan sudah meninjau lapangan. Terus kemudian salah satu solusinya juga adalah bagaimana kemudian pengadaan sumber-sumber air dari pengeboran. Dari PAT Berantas Jawa Timur sudah pernah melakukan survei dan geolistrik di desa kita, dan di air bawah tanah kita ada sumbernya yang besar, sehingga itu bisa menjadi salah satu alternatif ke depan untuk menyediakan kebutuhan air irigasi petani kita. Dan ini kita berharap bahwa program ini menjadi salah satu prioritas kita ke depan begitu. Oke. Ini untuk meningkatkan ekonomi rakyat kita, karena kalau ketersediaan air kita cukup, pertama maka petani kita bisa menanam beberapa kali dalam 1 tahun. Kemudian para buruh tani kita bisa bekerja. Kalau ini sudah terjadi, maka ketersediaan lapangan kerjanya juga pasti cukup dan perekonomian masyarakatnya juga pasti meningkat. Itu menjadi salah satu. Perlu diketahui Jabin bahwa di desa kita tembakaunya, hasil tembakau petani desa kita ini cukup bagus dan diakui oleh beberapa daerah lain. Bahkan para petani kita, pengrajin dari tembakau itu bisa mengirim langsung ke daerah Jawa Tengah, di Temanggung dan daerah-daerah lainnya, langsung ke gudang begitu. Itu harapan saya bahwa ke depan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, selain ketersediaan air yang cukup, maka saya berharap bahwa ke depan itu bisa ada gudang tembakau. Sehingga penjualan hasil produksi tanam petani ini bisa dengan harga yang lebih baik, karena itu bisa memotong ongkos transport dan sebagainya begitu. Kalau misalnya ada gudang besar di kita. Betul. Itu potensi-potensi pertanian kita salah satunya. Terus kemudian ada Koro Pedang. Koro Pedang ini memiliki stok yang banyak desa kita, cukup bagus di hasil kita. Lah ini ibu-ibu PKK sudah kemudian melakukan produksi hasil dari bahan baku itu, yang kemudian sempat juga mewakili Kecamatan Wongsorjo untuk dilombakan di kabupaten terkait dengan olahan dengan bahan baku Koro Pedang. Ini cukup bagus juga. Nah, dari sumber daya manusianya, pemuda kita cukup aktif, Sabin. Pemuda kita cukup aktif untuk terlibat di berbagai macam kegiatan yang ada di desa.
Ini sungguh sangat mendukung bagi proses berjalannya pemerintahan, proses berjalannya pembangunan di desa kami. Sangat membantu sekali untuk melakukan akselerasi pembangunan di desa Sidowangi. Ya. Oke, Iya. Pak Muhansin. Ada beberapa pertanyaan lagi yang mungkin Pak Amsin mungkin bisa lebih gamblang menjelaskan. Jadi selain memang ada banyak potensi dari desa Sidowangi, Pak Amsin ya, tadi ada koro Iya. dan segala macam. Kemudian bagaimana tenaga mudanya di sana? Apakah juga bisa diajak kerjasama seperti itu? Dan apa langkah-langkah Anda sebagai kepala desa terkait dengan potensi yang ada di Sidowangi? Satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa saya meyakini bahwa segala kegiatan kita akan lebih apa ya istilahnya ya lebih jos gitu, lebih cepat prosesnya, lebih mengalami sebuah proses akselerasi, maka tenaga muda itu penting karena pertama mereka fresh, kedua logikanya masih main lah. Kolaborasi kekuatan teman-teman muda inilah yang kemudian menjadi kekuatan kami untuk membangun desa kita menjadi lebih baik. Kemarin misalnya di acara hari jadi desa kita, full kita minta teman-teman Karang Taruna, LPMD dan semuanya teman-teman muda itu untuk menggarap ini, untuk melakukan proses program ini sehingga luar biasa hasilnya. Yang pertama. Yang kemudian di beberapa kegiatan pelatihan-pelatihan, saya sengaja memang mengirim teman-teman muda, mengirim teman-teman di banyak pelatihan-pelatihan, kerja dan sebagainya, di banyak kegiatan keterampilan yang kemudian ini mendukung atau menopang kemampuan anak-anak muda untuk melakukan kreasi-kreasi, untuk berinovasi di desa ini, untuk berkembang, untuk memajukan bersama-sama. Yang terbaru misalnya dari salah satu anak muda kita kirim ke Kalibaru. Di situ ada pelatihan tentang pengolahan kopi dan sebagainya. Ini untuk kedai kopi dan sebagainya. Kita kirim 1 orang ke sana 2-3 hari yang lalu. Nah, ini salah satu bentuk bahwa saya percaya dengan berkembangnya anak muda, dengan disiapkannya sumber daya manusia yang baik, yang handal dari anak-anak muda ini, maka ke depan, dalam beberapa tahun ke depan, desa Sidowangi ini akan mengalami lompatan-lompatan yang luar biasa. Karena bagi kami, saya pribadi bahwa membangun desa itu tidak hanya membangun fisiknya saja, tapi juga membangun sumber daya manusianya, menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni, membangun sumber daya yang mampu berinovasi, beradaptasi, dan kemudian melakukan akselerasi di desanya. Kalau ini sudah dilakukan, saya meyakini bahwa seluruh komponen berjalan, seluruh komponen sudah bisa bekerja sama, saya yakin desa ini akan mengalami kemajuan yang pesat. Baik, Pak Muhansin, Ya, cukup panjang lebar ini ya waktu yang sudah didiskusikan lah, meski ya begini apa nih lah namanya virtual, jurnalis namun ketemu mudah-mudahan mantan ini jurnalis, menjadi ngobrolnya nggak nilai selesai-selesai. manfaat bagi kepala desa yang lain. Mungkin 1 menit ada yang bisa ditambahkan, Pak Muhansin? Baik, terima kasih Pak Win. Saya sebagai harapan mungkin terakhir nyampaikan bahwa sehebat apapun kita, semampu apapun kita, secepat apapun kita bergerak dalam hal ini untuk bangun desa dengan tugas yang tanpa batas dan kewenangan yang sangat terbatas ini, maka perlu ada supporting dari berbagai macam pihak, baik dari kabupaten, provinsi maupun pusat, untuk melakukan akselerasi pembangunan desa-desa.
terutama misalnya desa kami, Sidowangi, yang butuh dukungan betul dari pemerintahan kabupaten, provinsi, dan pusat untuk segera melakukan eh, lompatan-lompatan, akselerasi pembangunan, sehingga percepatan pembangunan di desa-desa bisa terjadi. Banyak sekali kebutuhan kita, banyak sekali kepentingan kita untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, tapi ini tidak bisa kita lakukan sendirian. Tapi butuh dukungan dari semua pihak, dari masyarakat, dari pemerintah kabupaten, dari provinsi maupun dari pusat. Ada alhamdulillah selama setahun lebih ini perjalanan yang kita mulai bersama-sama dengan kesadaran bersama-sama untuk membangun desa kita bersama-sama, ini sudah terus mengalami geliat-geliat yang positif. Aura perkembangannya kita sudah terlihat cukup baik, sehingga ini butuh terus ikhtiar ini dilakukan bersama-sama. Doa dari masyarakat juga kita butuhkan untuk mencapai tujuan bersama bagaimana desa kita, desa Sidowangi di Kecamatan Wonosorejo ini bisa mengalami kemajuan dan mengalami perbaikan yang terus meningkat. Amin, amin. Itu saja Cak Bintoro. Siap. Yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, dalam kisah sore ini. Ya. Semoga ini menjadi sesuatu yang menyegarkan lah, karena desa-desa kita amin. Itu butuh penyegaran-penyegaran lah. Amin. Butuh yang segar-segar, bukan hanya kabar atau angin segar saja. Tapi butuh yang segar-segar. Biar apa? Baik. Dan dalam membangun desa kita penuh dengan kegembiraan. Sidowangi. Saya tinggalkan, terima kasih waktunya. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang sudah menjadi tahapan proses membangun desa ini menjadi nilai manfaat yang luar biasa terhadap masyarakat dan juga Kabupaten Banyuwangi. Tadi sudah disampaikan, tidak bisa sendirian seorang kepala desa dari bawah terhadap masyarakat, namun juga butuh dukungan dari semua pihak, termasuk dari Dinas Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, terus kemudian dari Provinsi Jawa Timur, dan tentu juga dari pemerintahan pusat negara ini. Dan karena sudah waktunya mepet, Pak Emjin, saya tinggalkan kembali ke studio. Pemirsa, itulah tadi kisah kami atau obrolan kami di Rehat Sore Reso pada tanggal 24 Maret 2021 dengan tema membedah potensi desa yang kali ini adalah Desa Sidowangi. Mungkin di lain waktu kita juga akan melakukan dialog atau mungkin mengcover potensi desa yang lain, dan ini agar supaya menjadi sebuah perbandingan yang positif terhadap daerah desa lain di Kabupaten Banyuwangi. Sekian saja, sampai ketemu lagi pemirsa Banyuwangi 1 TV. Jangan lupa jaga kesehatan dan selamat sore.